Gubernur Apollo kunjungan kerja ke Asiki Boven di Gul, hadiri Maulid Nabi, letakan batu pertama, hingga dialog, Jumat, 5 September 2025. Belasan kendaraan yang ditumpangi rombongan Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo, satu persatu melaju perlahan keluar dari kantor gubernur setempat, melaju menuju Asiki Distrik Jair, Kabupaten Boven di Gul. Di pertengahan perjalanan, Gubernur beserta rombongan singgah santap siang bersama di Distrik Sota, Kabupaten Merauke. Perjalanan kembali dilanjutkan melewati hutan, pepohonan tinggi di kiri kanan Jalan Trans Papua, hutan lebat, pohon tinggi, angin sepoi-sepoi menambah sejuk menemani dengan pemandangan alami mewarnai keindahan perjalanan. Dengan menempuh perjalanan yang cukup panjang dengan jarak sekitar 224 km, maka tibalah gubernur dan rombongan di Asiki Kabupaten Boven di Gul untuk beristirahat di sini. Keesokan harinya, Sabtu, 6 September 2025 gubernur dan rombongan melewati jalan berkelok-kelok dan hutan kelapa sawit menuju Tanah Merah, Kabupaten Boven di Gul. Tengah perjalanan, cuaca mendung, awan hitam menggantung di sepanjang langit Asiki hingga Tanah Merah. Memasuki rumah adat Bugis Makassar yang disebut Bala Lompoa, di mana perayaan Maulid Nabi 1447 Hijriah. Rombongan disambut tarian khas Bugis Makassar persis di depan pintu masuk. Warga yang menyambut mengenakan pakaian adat khas Bugis Makassar. Persis di depan pintu masuk gubernur dan rombongan disambut dengan ritual adat Bugis Makassar yang disebut Angaru, yang mana ritual ini berupa sumpah atau ikrar kesetiaan yang diucapkan oleh seorang lelaki berpakaian adat, sebagai bentuk penghormatan dan keberanian dalam menyambut tamu kehormatan, sekaligus menyampaikan pesan perlindungan dan jaminan keselamatan tamu di daerah tersebut. Hari ini merupakan hari untuk kita, Bapak Ibu, untuk melakukan refleksi. Refleksi adalah melihat kembali ke dalam diri kita masing-masing. Sejauh mana kehidupan kita yang kita jalani, apakah sudah sesuai dengan teladan dan petunjuk para nabi, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, nasihat dan petuah dari orang tua kita, ataukah kehidupan kita sudah menjauh dan terlarut dengan perkembangan modernisasi zaman sekarang. Di penghujung acara ini diisi dengan siraman rohani ceramah dari Ustadz Andi Armayadi Al-Ghifari yang didatangkan dari Bulukumba, Sulawesi Selatan. Setelah dari situ, rombongan gubernur menuju Masjid At-Taqwa Tanah Merah, Boven di Gul. Sesampainya di sana, Gubernur Apollo menyerahkan bantuan 1000 sak semen dan 1000 lembar seng, di mana bantuan ini sebagai bukti nyata atas janji gubernur saat kunjungannya di acara safari Ramadan yang lalu.
Usai penyerahan, Gubernur dan rombongan menuju Mindip Tanah, salah satu distrik di Bovendigul. Aspal mulus, hutan rimbun, jalan berkelok, alam sejuk, dinding berbukit di kiri kanan, dan berkelok-kelok, dan sebagian badan jalan menanjak. Lagi-lagi langit tanah merah mendung. Hujan gerimis membasahi aspal jalan di beberapa titik. Sekitar sejam perjalanan, rombongan tiba. Disambut meriah. Dari kejauhan, tampak anak-anak hingga orang dewasa mengenakan pakaian adat lengkap. Sebagian memegang tifa di tangan. Bunyi tabuhan tifa berbalas-balasan dan lantunan lagu khas daerah dinyanyikan tim tari yang berjejer rapi menyambut gubernur dan rombongan turun dari mobil. Gubernur Provinsi Papua Selatan, selamat datang Bapak di tempat kami, distrik Mindip Tanah, Kabupaten Bovendigul. Salah satu orang tua maju memakaikan mahkota kepala dan mengalungkan noken atau tas tradisional ke kepala dan leher gubernur beserta pejabat lainnya yang mendampingi. Tabuhan tifa disertai lagu khas daerah terus dilantunkan para penari mengiringi gubernur dan rombongan yang berjalan kaki melewati turunan jalan berbukit menuju tempat acara. Mendekati lokasi kegiatan, beberapa suster berpakaian jubah putih-putih, di tangannya kain kepala dan syal motif khas Nusa Tenggara Timur dikarenakan suster tersebut berasal dari Nusa Tenggara Timur. Saat rombongan gubernur sampai, suster kepala asrama maju dan memakaikan kain kepala dan mengalungkan syal ke kepala dan leher gubernur beserta pejabat lainnya yang mendampingi gubernur di depan. Terdengar lagu khas daerah dari speaker aktif yang dipegang dua orang di belakang penari. Para siswa dan anak-anak bergoyang menyambut kedatangan rombongan. Gubernur sempat bergoyang bersama beberapa suster di dekatnya. Namun tak lama, iringan lagu terus berkumandang hingga rombongan duduk di deretan kursi yang tertata rapi di bawah tenda kegiatan. Kedatangan gubernur dan rombongan untuk meletakkan batu pertama pembangunan asrama Putri Santa Ana Paroki Kristus Raja Mindip Tanah sekaligus menyerahkan bantuan sembako. Dalam kesempatan ini, Gubernur Apollo memanggil masing-masing kepala dinas ke depan dan meminta mereka menyampaikan pembangunan apa yang hendak dilakukan ke depan di distrik ini. Tambahan wifi di asrama. Baik, Bapak Kadis bilang beliau lihat 4G sudah ada, tinggal tambah wifi di asrama saja. Jadi beliau bantu wifi untuk asrama. Terima kasih Bapak Kadis. Ini kami dorong 4 ton di distrik Ninati, kebetulan ada 4 ton beras. 4 ton beras. 4.000 kilo kita bantu hari ini. Ya, karena di sana masuk dari informasi dari Dinas Kesehatan daerah stunting Ibu ya. Jadi kita dorong ke sana untuk sementara. Kemudian tahun ini juga kita akan bantu bibit vanili. Tahun ini kita bibit vanili, terus kemudian nanti akan ada alat
pada sadap karet itu. Ya. Bapak tambah 1 ton beras lagi untuk asrama ya. Kita di dinas ada berikan bantuan alat-alat produksi sagu, kayak parut sagu. Kalau bisa hari ini kalau ada langsung kasih sama saya, bikin kelompok langsung. Tahun depan langsung kita dorong. Perlu saya sampaikan, memang asrama ini kami bangun di 4 kabupaten dan kami akan fasilitasi semua. Termasuk yang penjaga asrama juga kita akan biayai dari dinas. Mantap. Makan minum anak-anak di asrama? Semua makan minum juga. Ya, boleh. Satu saja yang bicara supaya jelas. Kabupaten, saya lihat bahwa memang Kabupaten Bovendigul sangat susah dengan kendaraan. Tadi sebelumnya saya bawa 2 kendaraan patroli dari kabupaten, dari provinsi, maka mereka semua naik. Aduh, ini kita setengah mati. Maka saya berusaha tahun depan harus mereka dapat 1 mobil patroli biar sampai di sini, karena ada juga teman-teman tidak sampai di sini. Terima kasih patroli dari Bapak Kepala Dinas. Pembangunan sumber daya manusia itu investasi jangka panjang. Apa yang kita lakukan hari ini, manfaatnya akan kita rasakan 10 tahun ke depan. Tidak sama seperti kita beli makanan. Hari ini kita investasi, hari ini juga kita dapat hasilnya. Pendidikan ini jangka panjang. Kita rugi hari ini tidak apa-apa, tapi di masa depan anak-anak kita, mereka akan mewarisi negeri leluhur mereka untuk membangun daerahnya, membangun alamnya, dan membangun sumber daya manusianya. Oleh karena itu, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini diberkati oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan. Setelah tatap muka bersama masyarakat, dilanjutkan acara yang dinanti, yaitu peletakan batu pertama pembangunan Asrama Putri Santa Ana Paroki Kristus Raja. Asrama Putri Santa Ana Susteran PNR di tanah pada hari ini Sabtu tanggal 6 September 2025 kami letakkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita sumbang 10 gitar, kemudian 10 ukulele, tifa. Di penghujung acara, Gubernur diajak untuk memantau kondisi gedung susteran setempat. Tak kenal lelah walau melewati jalan beraspal tanah merah licin serba hati-hati dari Mindip Tanah kembali ke Asiki. Meski demikian, Gubernur Apollo menyempatkan waktu mengikuti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah di Masjid Nurul Iman Pasar Prabu Asiki. Bapak Ibu hadirin sekalian, atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Papua Selatan, kami mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad tahun 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim di Provinsi Papua Selatan. Semoga di hari Maulid Nabi Muhammad 1447 Hijriah ini kita semakin solid dalam menumbuh kembangkan rasa persaudaraan, kebersamaan, dan persatuan dalam komunitas-komunitas kita, baik di tingkat kampung, tingkat distrik, tingkat kabupaten, dan di tingkat provinsi Papua Selatan.
Patut diacungkan jempol pemimpin berhati rakyat. Meski dijadwalkan rombongan kembali ke Merauke Minggu pagi, namun Gubernur Apollo bersabar menunggu kedatangan masyarakat untuk berdialog. Topik dialog terkait 20% hak guna usaha (HGU) dari perusahaan kelapa sawit yang dikelola PT Tunas Sawah Erma Group diserahkan untuk Koperasi Bok Dagon Mandiri (BDM), kebun plasma di bawah pendampingan PT Bina Papua Luhur Karya (BPL). Usai dialog, sejumlah kendaraan rombongan gubernur berderet bergerak perlahan keluar dari Asiki menuju kembali ke Kabupaten Merauke.